Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Justisia. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa hukum yang ada di Indonesia. Salah satunya pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang apa itu asas praduga tidak bersalah. Pada kesempatan kali ini kami kedatangan salah satu narasumber praktisi hukum. Dia adalah Saudara Suryadi Saputra SH. Selamat datang Suryadi Saputra. Salam Corona. Oke. Pada kesempatan kali ini kami akan berbincang seputar apa itu asas praduga tidak bersalah. Jadi mungkin Saudara Suryadi Saputra bisa menjelaskan beberapa tentang apa itu asas praduga tidak bersalah, bagaimana penerapannya di Indonesia, kemudian siapa yang berhak untuk menerapkan asas ini. Mungkin yang pertama Suryadi Saputra bisa jelaskan dulu apa sih itu asas praduga tidak bersalah. Silahkan. Baik, terima kasih. Kalau kita merujuk pada aturan-aturan, saja ada yang beberapa hukum atau aturan yang masih sampai saat ini dijalankan secara baik tanpa adanya masalah dan kendala. Salah satunya asas praduga tak bersalah. Akan tapi kesininya bahwa aturan ini seakan-akan dikesampingkan, apalagi di zaman sekarang ini, bahwa kita ketahui banyak yang main hakim sendiri, banyak yang tidak berdasar kepada asas praduga tak bersalah, bahwa asas praduga tak bersalah ini seharusnya kita pertimbangkan bahwa ini menjadi dasar terhadap apabila kita mendapat suatu peristiwa atau suatu tindakan yang diduga menjadi tindak pidana. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin di awal-awal pembahasan kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya itu asas praduga tidak bersalah. Silakan. Asas praduga tidak bersalah itu adalah orang atau tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Kita tidak bisa menjustifikasi orang tersebut bahwa dia telah melakukan suatu pelanggaran pidana karena sebelum ada kekuatan hukum yang mengikat dalam artian putusan pengadilan. Kalau kita berasumsi bahwa adanya suatu tindak pidana atau suatu pelanggaran, kemudian kita beranggapan bahwa dia bersalah, itu salah besar, karena dalam aturan hukum ada yang dinamakan asas praduga tak bersalah, bahwa kita tidak bisa menjustifikasi bahwa apalagi menghukum, menyatakan bahwa dia seorang pelaku kejahatan. Oke, jadi sebenarnya asas praduga tidak bersalah ini adalah seseorang itu tidak bisa dikatakan bahwasannya dia bersalah kalau belum ada ketetapan dari pengadilan atau putusan dari hakim tersebut. Oke. Kemudian apa sih aturannya atau dasar hukum dari asas praduga tidak bersalah ini? Kalau kita ingin melihat aturan di dalam undang-undang, kita bisa jumpai di kitab hukum acara pidana dan di undang-undang kekuasaan kehakiman. Kitab undang-undang hukum pidana kita dapat jumpai di penjelasan umum KUHP butir ketiga huruf C. Di sini menjelaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan kita bisa jumpai di undang-undang kekuasaan kehakiman berada di pasal 8 ayat 1 yang berbunyi setiap orang yang disangka, ditangkap dan ditahan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang mengikat.
Jadi di asas praduga tidak bersalah ini merujuk kepada dua aturan ya. Yang pertama itu di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang terletak pada pasal 3 ya. Pasal 3 huruf C. Kemudian di dalam kekuasaan kehakiman yang terletak pada pasal 8 ayat 1. Kemudian bagaimana sih penerapan asas praduga tidak bersalah di Indonesia? Kalau kita melihat dari fenomena yang terjadi ya, salah satunya kayak pelaku pembegalan yang ada di jalan, para pencuri, yang kalau kita merujuk dari aturan ini, sebenarnya dia tidak berhak untuk dinyatakan bersalah sebelum ada aturan itu dari pengadilan. Jadi bagaimana pendapat saudara Suryadi Saputra? Baik, untuk saat ini penerapan asas praduga tidak bersalah itu sedikit melenceng. Setidaknya kita bisa katakan bahwa tidak diberlakukan secara full, apalagi kita merujuk kepada penegak hukum dan juga masyarakat, bahwa fenomena sekarang itu apabila kita menemukan suatu tindak pidana, mau itu pencurian, penganiayaan atau apapun itu yang menjadi delik undang-undang, pasti adanya di situ rasa simpati masyarakat, dan bersifat ini lebih cenderung kepada menjustis bahwa dia seorang pencuri, padahal di aturan itu sudah kita bahwa di aturan itu ada pembahasan bahwa asas praduga tidak bersalah itu bahwa kita tidak bisa tidak bisa justifikasi orang sebelum ada putusan pengadilan yang berbeda dengan tetap. Jadi seperti itu ya. Jadi ini juga informasi bagi teman-teman semua atau masyarakat yang ada di luar sana, bahwasanya apabila ada korban atau pelaku yang belum dinyatakan bersalah dari pihak pengadilan atau putusan dari hakim itu sendiri, tidak boleh melakukan yang namanya main hakim sendiri ya. Karena kan di salah satu daerah, apalagi salah satu contohnya di Makassar ini, banyak beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat, bahwasanya ketika ada pencuri atau begal biasanya langsung dieksekusi oleh masyarakat. Padahal ini kan perbuatannya melanggar aturan yang ada di Indonesia ya, namanya main hakim sendiri. Oke, jadi kesimpulan pada tema kita mengenai asas praduga tidak bersalah pada hari ini, yaitu ketika masyarakat di luar sana menemukan fenomena atau kejadian, apakah itu begal atau pencurian, perlu yang namanya dilakukan penerapan asas praduga tidak bersalah ini. Jangan melakukan yang namanya main hakim sendiri. Kemudian karena hal ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana butir ketiga huruf C, yang berbunyi setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi secara garis besar di sini bahwasanya yang berhak untuk menentukan apakah dia bersalah atau tidak yaitu dari pihak pengadilan sendiri atau yang punya kewenangan yaitu hakim. Jadi kalau masyarakat setempat menemukan fenomena atau kejadian seperti itu, paling tidak menghubungi atau menyerahkan kepada orang yang lebih wajib, salah satunya itu adalah pihak kepolisian. Kemudian yang kedua, asas praduga tidak bersalah ini diatur dalam pasal 8 ayat 1 di dalam Undang-Undang Kehakiman yang berbunyi setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dan dituntut atau dihadapkan di pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya, mereka ini saling berkesinambungan. Intinya adalah seseorang itu tidak wajib ya, tidak wajib atau patut disalahkan kalau belum ada putusan dari pengadilan sendiri. Jadi seperti itu. Mungkin pada kesempatan kali ini cukup sekian mengenai pembahasan kita terkait asas praduga tidak bersalah. Mungkin di kesempatan waktu kita akan berbincang mengenai beberapa hukum yang ada di Indonesia. Kalaupun ada saran atau komentar atau ada teman-teman yang mau sharing langsung bersama kami, bisa hubungi salah satu kontak yang ada di bawah ini, ataukah
DM di channel di Instagram kami Kodok Licin, atau komentar di bawah kalau mau sharing langsung bersama kami. Oke, sudah bisa Saputra, kami ucapkan banyak terima kasih telah menyempat hadir. Salam Justicia, salam corona dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.